Bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu. Teman-teman sekalian, Imam Malik pernah mengatakan, bukanlah dikatakan ilmu suatu pengetahuan yang diperoleh dengan banyak riwayat. Ilmu adalah cahaya yang diletakkan Allah dalam hati. Maksudnya apa? Yang pertama adalah ilmu bukan sekedar riwayat, ilmu bukan sekedar hafalan, ilmu juga bukan sekedar teori atau konsep. Ilmu bukan sekedar menghafal, ilmu bukan sekedar Anda punya banyak buku, Anda punya banyak e-book, Anda punya banyak PowerPoint, Anda punya banyak paper, Anda melihat banyak video, Anda mengikuti banyak kursus, seminar, dan lain sebagainya, Anda punya banyak gelar, dan seterusnya. Bukan itu ilmu yang dimaksud oleh Imam Malik. Beberapa hal tadi memang salah satu bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ilmu, tapi tidak menjamin kita bisa mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Yang kedua, ilmu adalah cahaya. Maksudnya adalah bahwa ilmu itu bukan sekedar informasi, ilmu itu bukan sekedar referensi. Ilmu juga sekali lagi bukan sekedar hafalan, tapi dia bisa membantu kehidupan kita, ia bisa menerangi kita, ia bisa memudahkan banyak kehidupan kita. Itu yang dimaksud ilmu oleh Imam Malik. Oleh karena itu, kalau kehidupan kita belum terbantu oleh ilmu yang kita miliki, maka mungkin ini waktunya kita untuk melakukan banyak introspeksi. Tapi kalau sudah, ya banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena itu adalah bagian dari anugerah yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ilmu ditanamkan dalam hati oleh Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya adalah kita boleh belajar, kita boleh berusaha, tapi pada akhirnya yang mengizinkan kita untuk bisa paham, yang mengizinkan kita untuk bisa ngerti, itu adalah Allah. Itu adalah hak prerogatif dari Allah. Oleh karena itu, sebelum belajar, banyak-banyaklah berdoa. Mintalah dengan sungguh-sungguh supaya ilmu yang kita minta bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan. Kemudian Imam Malik juga pernah mengatakan kutipan yang sangat terkenal, yaitu pelajarilah adab sebelum ilmu. Kenapa demikian? Karena dengan mempelajari adab lebih mudah bagi kita untuk mempelajari ilmu kemudian. Adab pada dasarnya adalah buah dari akhlak, dan akhlak adalah wadah batin kita. Analoginya begini, sebelum sebuah wadah itu diisi, kita harus memastikan bahwa wadah itu harus bersih terlebih dahulu. Kalau wadahnya kotor, apapun yang kita isi jadinya pasti kotor. Kalau wadahnya beracun, apapun yang kita isi juga pasti akan jadi beracun. Kalau wadahnya bolong-bolong, apapun yang kita isi pasti akan merembes, bocor, dan hilang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membersihkan wadahnya dulu, untuk mendapatkan adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu, sebelum kita mengisinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian Imam Malik juga pernah bercerita ketika beliau masih kecil. Dulu sewaktu aku masih kecil, kata beliau, ibuku biasa memakaikanku pakaian dan mengenakan imamah untukku. Imamah itu sejenis sorban yang dililitkan di kepala. Katanya, kemarilah nak, kenakanlah pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian ia mengantarkanku kepada Rabi'ah bin Abi Abdirrahman. Ibuku mengatakan, anakku, datanglah ke majelis Rabi'ah. Pelajari akhlak dan adabnya sebelum kamu mempelajari ilmu. Sebelum engkau mempelajari hadis dan fikih darinya. Sekali lagi ini menegaskan pentingnya adab sebelum ilmu. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita harus memberikan penghormatan dan penghargaan kepada ilmu itu sendiri. Termasuk di dalamnya kita harus menghormati buku, kita harus menghormati kitab-kitab yang kita punya, kita harus menghormati buku yang kita punya, kita menghormati kelas, kita menghormati forum diskusi, kita menghormati seminar-seminar, workshop, juga termasuk di dalamnya kita menghormati guru, dosen, dan teman-teman belajar kita. Kemudian pesan yang menarik di sini adalah bahwa penting bagi kita untuk mengenakan pakaian atau kostum yang layak. Seperti seorang prajurit yang akan maju ke medan perang, ia pasti akan mengenakan pakaian yang berbeda, karena itu bisa memberikan spirit yang berbeda juga. Demikian juga bagi para penuntut ilmu. Menurut Imam Malik, kita harus mengenakan pakaian yang pantas. Kita harus mengenakan wangi-wangian seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah juga. Karena itu adalah bagian dari usaha kita untuk menghormati dan menghargai ilmu.
Jadi kalau kita belajar ya jangan hanya pakai kolor atau hanya pakai daster. Duduk dengan tegak, jangan sambil tiduran. Apalagi misalnya sekarang zamannya sekolah daring atau kuliah daring dari rumah. Jangan hanya sekedar absen terus kemudian matikan kamera, ditinggal tidur dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak bisa menghargai ilmu, kalau Anda tidak bisa menghormati ilmu, maka mustahil bagi Anda untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang terakhir, Imam Malik juga pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh menuntut ilmu dari 4 orang ini. Yang pertama adalah orang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, sohibu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berdusta dalam kehidupannya sehari-hari, walaupun mungkin dustanya itu atau kebohongannya itu sesuatu yang kecil, dan dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Yang keempat, jangan menuntut ilmu dari orang yang mulia, dari orang yang soleh, tapi tidak tahu akan ilmu yang ia sampaikan. Ini penting sekali, tidak hanya untuk Anda, tapi juga saya pribadi. Ini menjadi pengingat bagi saya untuk memberikan atau menyampaikan ilmu sebatas apa yang saya ketahui. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang di luar kemampuan saya atau di luar kapasitas yang saya miliki. Tapi lebih dari itu, bagi teman-teman sekalian, belajarlah dari orang-orang yang memang kompeten, dari orang-orang yang memang capable. Jangan mengambil ilmu secara asal-asalan, karena pada akhirnya hanya akan sia-sia dan tidak membawa manfaat apa-apa buat kita. Itu aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sehat-sehat selalu, stay safe, stay healthy. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.